Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qamar, surah ke-54, ayatnya 28 sampai 49. Kita melanjutkan kisah Nabi Soleh, umatnya seperti apa. Referensinya tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada yang nanya, netizen ada yang nanya, ada yang kepo. Ustadz, jelasin tafsir apa? Nah, saya jelasin tafsirnya Jalalain, tafsirnya Ibnu Katsir. Kenapa Ustadz nggak pakai bawa kitabnya? Gede banget, bawanya berat. Kalau di Qalbun Salim, pakai kitabnya langsung. Jadi kalau Bapak pengen tahu kitabnya, ketika di Qalbun Salim kan enak, memang kita di situ. Jadi kitabnya saya tunjukin. Tapi kalau di sini download aja Pak. Sekarang mah dunia digital. Download aja kalau Bapak pengen tahu. Gampang. Ada di genggaman, ada di handphone. Download di Play Store. Pertama tafsir Jalalain, yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Itu referensinya. Masih banyak surah tafsir, banyak banget. Kalau saya ngaji di Masjid Al-Maghfirah itu kadang bisa 10 referensi. Tafsir Misbah, tafsir Kementerian Agama, tafsir, kadang pakai tafsir almarhum Buya Hamka. Banyak sekali ya. Karena apa? Karena yang ngaji profesor. Ada Profesor Amin Rais, ada Profesor Supardi. Cuma sekarang udah Amin Rais tinggalnya di Jogja, kemudian Profesor Supardi tinggal udah sakit-sakitan, udah tua ya. Jadi dia sekarang jarang ke masjid, kasihan memang. Harus diantar pembantunya karena nggak ada yang nganter. Ya, jadi itulah memang. Tapi indahnya adalah kita semangat gitu ya. Semangatnya bikin makalah dulu kalau ngaji di sana itu. Kalau di sini nggak langsung. Mari kita lihat ayat 28. Wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum kullu sibbi muhtazir. Nah, ayat ini masih kisah Nabi Soleh. Kita ke belakang dulu minggu yang lalu tentang bagaimana Allah uji umat Nabi Soleh dengan Allah memberikan onta betina. Onta betina itu ya adalah onta yang Allah karuniakan sebagai fitnah, ujian. Jadi ujian hidupnya Nabi Soleh itu dikasih umatnya Nabi onta. Kalau sekarang mah harta, tahta, wanita tuh kita tuh, ya, dan Toyota. Kalau dulu onta, ya kan ya. Bedanya juga tak semua. Kalau kita kan harta, tahta, wanita, Toyota yang membuat orang jadi buta. Kalau dulu onta, zaman Nabi Soleh nih. Apa kisahnya? Nah, kita lanjutkan. Wa nabihum. Nah, ayat 28 dimasuk nih. Beritakan atau beritahukan. Nabi itu pemberitahu, penjelas. Nabi itu adalah nabi kan, berita. Informasikan kepada umat Nabi Soleh annal ma'a qismatun bainahum, bahwasanya air itu terbagi dua. Air untuk onta, air untuk umatnya Nabi Soleh itu. Karena air itu Pak lebih mahal daripada minyak. Nah, zaman itu kan gak ada minyak. Kenapa? Karena memang belum ada mesin untuk ngambil minyak. Ya, lebih mahal. Itu yang membuat Amerika nyerang Iran sebenarnya bukan Pak, ingin menguasai minyak. Seperti Amerika nyerang dulu Irak, Libya. Alhamdulillah Allah takdirkan saya pernah ke Libya, Pak. Yang mewakili Azikro. Almarhum baru itu masih ada. Saya belum pernah ke Libya. Belum, Ustaz. Udah yang ke Libya. Alhamdulillah. Ngerasain ketemu Pak almarhum Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu presiden luar biasa Pak, ditakuti Amerika sama Saddam Hussein, makanya digulingkan. Pokoknya kalau presiden yang kontra dengan Amerika pasti digulingkan. Tapi Iran hebat, digulingkan presidennya tapi melawan. Makanya kita salut sama Iran. Ya, hebat itu. Udah diembargo puluhan tahun tapi masih kaya. Ya, beda dengan Konoha. Lemes. Nah ini balik lagi ya. Jadi Allah menceritakan ada onta
Ada umat. Air nih untuk siapa nih? Nah, ini ujian nih. Ontaknya diapain? Kullu sidbi muhtador. Tiap-tiap mereka, onta dan orang ini, umatnya Nabi Soleh, minum dengan bergiliran, gantian. Karena onta juga perlu minum, manusia juga perlu minum. Tapi diuji oleh Allah gantian. Gantian. Lihat tafsir Jalalain kan begitu. Tafsir Jalalain itu tafsir ringkas sebenarnya. Hanya penjelasan kalimat kata-kata saja. Tapi ini ulama luar biasa. Ini yang ngarang kitab, Pak. Tafsir Jalalain, 2 Jalal. Pertama Ahmad Jalaluddin, bukan. Makanya almarhum Kiai Husin ngasih nama Jalaluddin itu. Karena berasal dari pengarang kitab itu. Saya mengkaji kitab Jalalain itu dari masih SMP di Darut Tafsir sampai kuliah. Ngatam-hatam. Nah sekarang kan ada dunia digital, gampang lihat handphone aja. Nah itu tuh 2 Jalal, namanya Jalalain kan. Ulama itu mengarang kitab dibagi 2. Jadi 15 juz Jalal yang pertama, 15 jadi namanya Jalalain. Tapi yang pertama Jalalain As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli namanya. Menjelaskan, apa penjelasannya? Langsung bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya lama ntar. Kecuali Bapak megang kitabnya. Yaitu, jadi Allah memberikan ujian kepada umat Nabi Soleh, air yang bergiliran minumnya antara onta dengan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia umat Nabi Soleh ini iri gitu. Kenapa iri? Karena kan masa onta, kita kan manusia gitu kan, merasa begitu. Padahal ujian Allah nih. Onta kok irinya sama onta gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu umat Nabi Soleh rapat, gini aja dah. Onta kita bunuh. Kenapa? Ini menyusahkan kita. Masa kita pengen, kan kita punya anak, punya istri, punya keluarga, airnya kurang gitu. Kurang dengan air, bunuh aja, bunuh. Kata umat Nabi Soleh. Lalu apa yang terjadi? Fanadau sahibahum fata'ata faqor. Lalu mereka memanggil kawan-kawan mereka, teman-teman mereka. Lalu mereka, apa yang terjadi? Itu onta dipukul dengan pedang, dibunuh maksudnya. Faqor. Lalu ya temannya ini, Israel Al-Gojo-nya yang sepakat misalnya, ya kira-kira beginilah rapat, siapa yang mampu buat bunuh onta akan dapat hadiah, airnya lebih banyak mungkin atau gimana lah, pokoknya kira-kira ceritanya begitu. Pokoknya siapa yang kuat yang bisa membunuh onta itu, sebab ontanya bukan sembarangan, onta yang dikirim Allah sebagai ujian kepada umat Nabi Soleh. Kalau sekarang diuji kita dengan apa? Dengan duit, harta, dengan tahta, jabatan, dengan wanita. Kuat nggak Pak ujian ini Pak? Ada orang kuat dengan harta, nggak kuat dengan wanita. Ada yang kuat dengan wanita dengan apa lagi? Harta, tahta, wanita. Ada kan orang ya, banyak kan? Tahta tuh kuat ya, hebat tuh. Jadi kepala daerah, mau wanita, lemes juga. Akhirnya cerai kan? Nggak tahu siapa. Ada yang kuat juga dengan wanita, nggak kuat dengan harta. Akhirnya korupsi berjamaah. Saya pernah 3 kali gagal haji. Di antara gagal haji adalah yaitu ketika mau berangkat seminggu lagi, saudara bin telepon, Saifullah nggak jadi berangkat. Kenapa? Yang berangkatin kita tangkap KPK. Oh, ini cerita bener Pak. Saya kan 3 kali gagal haji. Pertama yang berangkatin waktu di Depok, itu travelnya likuidasi oleh pemerintah karena bermasalah. Kedua di Sentul, ya karena yang berangkatkan ditangkap KPK, kepala daerah, saya nggak sebut kepala daerahnya. Yang ketiga COVID, ya kan? Lama tuh COVID itu berapa tahun ya? Pokoknya digaya kan? Iya nggak jadi kan, haji nggak ada kan, orang Indonesia nggak boleh. Bolehnya paling cuma berapa orang aja kan? Nah itu berarti kan baru ketiganya baru jadi haji tahun 2022 ya. 3 apa 2 tuh? Setelah COVID selesai dah. Tapi hikmahnya apa? Nggak jadi itu banyak hikmahnya. Hikmahnya memang Allah harus maksud saya harus cari rezeki yang halal. Jangan ngandelin kemis sama orang. Jangan pengen diberangkatin. Saya sepakat sama istri, yuk bismillah. Kita berusaha supaya bisa nyetor haji. Bagaimana usahanya? Minta kepada Allah.
Minta amalan Ustaz Arifin. Beliau amalin apa? Istighfar 5.000 kali sehari. Berat amat Ustaz. Mau haji nggak? Mau. Yaudah. Saya amalin 5.000 kali sehari, Pak. Bener-bener kenceng tuh 5.000 kali sehari. Bukan 500 tapi 5.000 sehari. Astagfirullah. Pokoknya dimanapun istighfar. Pokoknya kadang-kadang lebih. Apa yang terjadi? Hanya 2 tahun saya bisa nyetor haji. Itu kan takdir Allah. Padahal pengangguran kan. Dapat jadwal ke Natuna, dapat jadwal ke Kalimantan, dapat jadwal kemana. Waduh, sekali ceramah 10 juta. Wah, 10 juta, iya. 5 juta, gede ya. Pokoknya dalam jangka 2 tahun itu terkumpul 50 juta. Kan 20 juta kan, porsi kan. Nah, akhirnya berangkat kemarin. Apa yang terjadi? Allah takdirkan itu kemudahan-kemudahan. Pertama, alhamdulillah tahun 2005 hajinya haji akbar. Yaitu hukum berapa? Jatuh di hari Jumat. Pahalanya sama dengan 80 kali kita haji. Hikmah yang kedua, Allah takdirkan itu nyari-nyari. Antum kan MA, S2, antum kan Azikra, mau nggak khutbah Arafah? Saya bilang, awalnya saya nolak. Maaf, saya nggak pernah khutbah Arafah karena saya belum haji. Gampang itu mah. Ente tiba-tiba khutbah Jumat, tiba-tiba setiap Jumat. Idul Fitri, udah gak boleh sering. Ya udah, teksnya nih, udah teks dikasih, udah khutbah. Kemudian selesai khutbah, mau amplop apa mau kamar? Maaf nih, mau amplop apa mau kamar? Saya bilang kamar. Kok langsung kamar? Ngebet sama bini. 40 hari kan ngebet juga ya. Coba ntar nanti kalau haji dah. Apalagi berduaan, ini bertiga deh maksudnya. Saya berduaan terus sama bini kan kemana-mana. Mau kamar, nggak usah amplop, mau kamar aja. Dikasih kamar bintang 5 VIP. Alhamdulillah, ini tuh kayak pengantin baru. Off the record ya. Ya, off the record artinya pengantin baru itu ya semangatnya luar biasa. Itulah merasakan kenikmatan ibadah. Nah itulah hikmahnya. Kenapa nggak gagal haji itu begitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz Nasi diberikan kemudahan. Tapi insya Allah kalau doanya kencang di baik yang berangkat atau yang hadir dalam tim safar itu gampang mudah. Kemudahan mudah aja. Tawafnya mudah dan ganti mazhab ya. Ustadz Nasir, jangan terpaku dengan macam Syafi'i. Sebab istri kita bisa diambil orang. Saya pegangan terus tuh, pegang tuh saya begini. Ustadz batal dong. Ya iya, di sini mah di Indonesia batal. Di sana mah enggak. Pakai mazhab Maliki atau Hanafi enggak batal. Ya tawaf misalnya kita jangan batal. Oh, istri kita dipilih orang dan apalagi jutaan orang. Nah iya, pegangin aja pegang istri, pegang anak, pegang tawaf, sa'i bertiga aja tuh. Apalagi sama rombongan. Maksudnya kan kadang-kadang rombongan kan ketinggalan kan tawaf sa'i, makanya bertiga tuh jangan lepas. Bertiga jangan lepas. Mau tawaf, mau sa'i, melempar jumroh yang berat tuh. Yang paling berat tuh jumroh. Yang berat apa? Pakai bajunya itu. Berapa hari itu pakai ihram? Kalau umroh. Ya kalau haji 3 hari. Makanya harus ada cadangan, terutama yang bawah. Jadi jangan satu pakaian ihramnya nanti. Ini pengalaman ya. Sebab kita pipis khawatir ntar ada yang najis. Dan nggak boleh pakai macam-macam, hanya 2 helai itu. Iya. Coba bayangkan kan. Waduh, ya harus kenceng itunya. Makanya harus kuat di situ mentalnya. Ya tinggalkan dunia. Pokoknya pikirin akhirat aja. Nikmat. Ya. Masya Allah. Tapi kalau doanya kenceng, insya Allah di sana udah. Ya, itu hanya pengalaman yang sudah pada haji itu. Insya Allah nikmat lah. Kalau haji itu mah nikmatnya luar biasa. Ya, berat aja dinikmat, apalagi yang mudah lebih nikmat lagi. Nah, ini umat Nabi Soleh, ya akhirnya dibunuhlah unta itu. Apa yang terjadi? Fakaifa kana azabi wa nuzur. Betapa dahsyatnya azab Allah dan peringatan Allah. Sudah diingetin sama Nabi Soleh, jangan bunuh, jangan sakit ini unta, dibunuh juga. Apa yang terjadi? Ayat 31. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Juga kami telah mengirim kepada kaum Nabi Soleh sayhatan wahidah. Sayhatan itu adalah kalau kita mungkin petir, geledek. Tapi kalau di matu sayhatan wahidah itu dalam tafsir itu suara yang keras. Suara yang amat keras dari langit. Saking kerasnya suara itu, fakanu kasimil muhtazir. Jadilah mereka seperti batang dan daun kering. Apa tuh kira-kira tuh? Hebatnya suara dari langit menyebabkan sampai manusia itu seperti
daun kering, Pak. Saking dahsyatnya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau kita tuh kalau dulu di mana tuh di Jawa itu ada yang orang tuh dangdut pakai mobil tuh yang gede-gede itu sound system tuh. Apa nama itu? Apa namanya? Ya itu pokoknya gitulah. Itu kan sampai genteng-genteng pada pecah kan ya. Itu saking dahsyatnya suara itu ya, apa namanya itu? Apa? Korek ya? Ya pokoknya gitulah yang di Jawa tuh ya. Itu genteng pada pecah. Ini bukan genteng, Pak, manusia seperti daun kering. Ini bukan Allah yang menjelaskan. Manusia waktu itu yang zolim kepada onta seperti daun kering. Daun kering itu gimana sih? Daun yang jatuh dari pohonan, lalu kan lama-lama kan apa? Kering kan? Ya itu kayak begitu. Saking dahsyatnya suara dari langit. Apakah suaranya mungkin suara petir? Nggak tahu lah. Pokoknya suara yang keras. Ya mungkin gitulah. Hypersonic. Ya, hypersonic. Masya Allah. Mari kita lihat. Ya, Masya Allah. Saking dahsyatnya itu, kalau dalam tafsir Jalalain itu kayu-kayu kering seperti kandang kambing al-muhtazor, pohon duri-duri yang kering kemudian dijatuhkan sebagai kandang kambing untuk menjaga kambing dari segapan binatang buas. Jadi makanya kalimat muhtazor. Walladzi yaj'alul lagnahu khatirah. Nah itu penjelasan dari tafsir Jalalain. Kayu-kayu kering, duri-duri kering, daun-daun kering, kemudian diinjak oleh kambing namanya. Saking dahsyatnya, udah mati, udah kayu kering, lalu ada yang nginjek gitu. Nah, seperti itu perumpamaan orang umat Nabi Soleh diberikan ajab seperti itu. Bayangkan ajabnya, Pak. Makanya kita bersyukur kepada Allah jadi umat Rasulullah SAW. Tidak ada bencana sedahsyatnya bencana dialami zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi yang lain-lainnya. Nggak ada dahsyat, walaupun dahsyat gempa bumi, tsunami, nggak sedahsyat yang dialami oleh zaman Nabi Soleh, Pak. Nggak ada apa-apanya. Kalau kita baca Al-Quran, tafsir jadi tahu, oh begitu ya, saking dahsyat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu, saya lupa ayatnya, Allah tidak mengazab selama ada Nabi Muhammad. Ya sekarang Nabi Muhammad udah wafat kan. Tapi karena umat Nabi Muhammad itu wa ma'asa ila rahmatil alamin, Allah masih berikan rahmat. Dahsyatnya nanti musibah ketika kiamat baru dahsyat. Nah itu sama dengan lebih daripada nabi-nabi yang lalu ya. Kalau udah kiamat, mudah-mudahan kita jauh dari kiamat ya. Tapi kiamat sugro sih pasti, kematian. Itu adik iparnya Sahrul yang musola Arido kan, Bang Encap istrinya, itu penyakitnya dahsyat, Pak, Masya Allah. Penyakit kanker udah stadium 4. Kalau udah kanker, ya memang kata saya ketika ngeliat tuh, Masya Allah, ini udah nggak lama bener. Setelah dikasih air jam-jam, didoain, pas malamnya wafat. Artinya memang secara medis itu kalau udah kanker itu nggak lama. Seperti almarhum Ustaz Arifin kan, ya. Tapi beliau termasuk kuat, 2 tahun bertahan, Pak. Orang nggak ada yang tahu beliau punya penyakit kanker. Tapi setelah 2 tahun, orang yang fisiknya kuat aja 2 tahun, apalagi yang wanita kan. Kalau udah kanker itu biasanya nggak lama gitu. Itulah secara medis, kecuali kalau Allah takdirkan wafatnya lama ya. Nah itulah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita ya, jangan sampai punya penyakit yang berbahaya. Tapi intinya memang udah ajalnya, ijajalahum la yasul sahata wala yaks. Apabila ajal seseorang pasti datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa didurkan. Ajal itu kalau udah datang nggak harus sakit, Pak, nggak harus musibah, nggak harus tua. Buktinya bayi udah meninggal kan, ya kan? Nggak tua tuh, belum ada umur ya kan, langsung meninggal. Ada kan, banyak kan. Contohnya, yang sehat meninggal kan, ada. Yang di rumah meninggal juga. Makanya orang kata Al-Imam Syarifin, hidup bukan untuk mati, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup itu untuk maha hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan berani mati, tapi rindukanlah mati. Kenapa rindukan mati? Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengan Allah yang maha hidup. Ya, makanya orang beriman itu rindu dengan mati. Kenapa? Udah istirahat, udah nggak ngapain kan? Kalau sekarang kita masih mikirin undangan, bikin utang, bikin rezeki yang mampet,
Tapi kalau udah mati nggak mikir apa-apa kan, nikmat. Makanya jadikan mati kita tuh pertumbuhan yang baik. Namanya husnul khotimah. Mati lagi ngaji nih enak kan? Ngaji lagi dakwah, mati lagi tahajud, mati lagi azan, ada tuh viral kan? Mati lagi khutbah, mati lagi sujud. Pak almarhum Bapak Wahab kan mati lagi sholat subuh. Ya kan bagus kan? Mati itu sesuai kebiasaan. Kalau kita selalu berjamaah begini, meninggal, insya Allah yakin Allah berikan karunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Pak ya. Makanya saya bikin kalimat tuh, orang yang sukses itu adalah orang yang wafat husnul khotimah, itu aja. Bukan orang yang banyak gelarnya, paling banyak ilmunya, bukan yang paling kaya, tinggi jabatan. Orang yang sukses adalah orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebab kenapa? Kalau orang husnul khotimah diberikan kemudahan nantinya. Husnul khotimah dikubur dapat taman surga, dimudahkan melewati jembatan sirat, dihisab mudah dan masuk surga tanpa hisab. Intinya husnul khotimahnya dulu. Makanya orang sukses, orang yang Ali Imran itu. Ayat berapa saya lupa tuh. Itu Al-Qur'an mengatakan orang yang sukses, orang yang meninggal wafat husnul. Semoga kita wafat husnul khotimah. Amin ya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya tentang kisah Nabi Lut. Sebelum Nabi Lut, Allah ingatkan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikril mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, untuk menghafalnya. Bagi adakah orang-orang yang mempelajari? Artinya Quran ini mudah, Pak. Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'an. Inilah kalimat yang biasanya TK TPA itu kan di atas kan. Saya dulu pernah ikut pelatihan guru TPA Al-Qur'an. Di atasnya tuh walaqad yassarnal Qur'an palmi mudakir. Karya As'ad Umam tuh itu luar biasa. Tahu kenal As'ad Umam, Pak? Pengarang kitab Iqra. Itu orang kaya dermawan. Saking dermawannya dia bikin buku Iqra sebanyak-banyaknya gratis. Dia yang nulis. Itu atas inisiatif yang sekarang Joko Karian tuh, Masjid Joko Karian yang wafat belum lama kan, ketua DKM-nya tuh. Itu masjid viral tuh. Masjid yang saldonya 0 rupiah setiap hari Jumat, ya kan? Ya, itu yang bikin dia termasuk berdua itu, cuma dia nggak dicantumkan namanya. Karena yang nulis itu As'ad Umam namanya. Pengarang kitab Iqra. Seluruh Indonesia itu, seluruh dunia, bukan seluruh dunia. Aceh, Malaysia, Brunei itu pakai kitab itu. Bayangkan kalau dulu kita ngaji kan alif peta'a, ba petaba. Lama kan? Iqra jadi cepat, ya kan? Nah, itu sistem Iqra. Itu karya besar orang kaya dermawan. Orang yang selalu ke masjid berjamaah, awal waktu berjamaah selalu ke masjid. Itu Allah berikan karunia. Nulis Iqra. Ya kan? Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah karena keikhlasannya Allah karuniakan ilmu yang manfaat, ya. Anak-anak kita kalau ngaji pasti Iqra kan? Iya. Nah itu udah dari karya itu ulama itu, masya Allah. Orang sederhana. Nah ayat 33 tentang kisah Nabi Lut sekarang. Udah selesai Nabi Soleh ya. Nabi Soleh itu akhirnya umatnya Allah hancurkan dengan suara yang sangat keras. Kazzabat qaumul Lutin bin nuzur. Sungguh telah mendustar kaum Nabi Lut terhadap peringatan-peringatan. Saya tidak menjelaskan, ada seorang ulama yang nauzubillah, mudah-mudahan dia segera bertaubat kepada Allah. Ulama Mesir, jangan Mesir, pokoknya ada ulama yang diuji oleh ujian Allah, kaum Nabi Lut. Lagi ramai viral kan? Viral ya? Viral banget namanya. Nah, itu Pak, umat Nabi Lut itu seperti apa? Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Sungguh kami mengirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang. Angin itu membawa batu. Udah angin batu lagi. Jadi anginnya itu bukan anginnya kencang lalu mengirimkan batu. Jadi semua orang tuh kena. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Kecuali keluarga Nabi selamat. Najainahum bisahar. Kami selamatkan keluarga Nabi Lut, yaitu anak-anaknya dan umatnya yang taat, ya bisahar pada waktu sahur. Jadi Allah perintahkan ya Nabi Lut dan keluarganya untuk hijrah pada waktu sahur. Mungkin sekitar kita sebut keliling lah, jam 3 lah keluar rumah.
Nikmatan min indina, itu sebagai nikmat dari Allah sisi kami. Kadzalika naziman syakar. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang selalu bersyukur. Walaqad anzarahum batsyatana fatamarau bin nuzur. Dan sungguh Nabi Lut itu memperingatkan mereka terhadap balasan ajab yang Allah berikan. Kenapa? Karena mereka meragukan, mendustakan terhadap peringatan itu. Dia tahu Nabi Lut itu, umatnya itu adalah yang suka laki-laki dengan laki-laki. Namanya LGBT ya kan itu. Homoseksual. Nah sekarang lagi luar biasa nih. Belum lama kan di Cianjur ya, di Garut itu ada komunitas ya, di grup-grup WA, grup Facebook itu anuan. Jadi ada anak-anak muda, nauzubillah, pernah ditangkap oleh kepolisian, digerebek di puncak, sedang begituan, telanjang Pak, laki-laki sama laki-laki. Astagfirullahaladzim. Ya kaum Nabi Lut dah. Kaum Nabi Lut. Lebih parahnya, dia itu double, suka sama laki-laki, suka sama perempuan. Jadi sudah homoseks, zina lagi. Nauzubillah. Dosanya apa namanya? Ada nggak tahu lah. ACDC lah. Itu ACDC. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Nih kalau ada begini Pak, segera Pak, langsung gerebek aja. Dulu kita khawatir anak perempuan, sekarang anak laki-laki kita khawatir kan? Khawatir anak laki-laki kita. Kalau deket-deketan berduaan, hati-hati Pak. Kita harus ngomongnya I love you lah. Udah I love you, hati-hati nih. Bahaya nih. Apalagi kalau sudah gemulai dah. Aduh. Karena laki-laki begini kan, kayak bencong gitu. Nah biasanya itu ada kecenderungan sukanya dengan laki-laki. Biasanya. Ya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ya. Nah apa kejadiannya? Bagaimana caranya Allah turunkan musibah? Walaqad anzarahum batsatana. Sungguh Allah telah mengingatkan. Jadi Nabi Lut telah memberikan peringatan. Jangan melakukan itu. Walaqad rawaduhu an dhaifi. Yaitu kejadiannya, ini langsung ringkas saja, yaitu ada tamu datang ke rumah Nabi Lut. Dhaifi itu tamu kan? Tamunya bukan sebarang tamu. Tamunya malaikat. Malaikat itu bukan bentuk malaikat, bentuk manusia yang ganteng-ganteng, tampan-tampan. Boy ganteng banget ya, namanya malaikat kan. Ayunahum, mata-mata mereka, bazuku azabi wan nuzur, maka ajabku, ancamanku. Jadi mereka ini Pak demen nama malaikat-malaikat itu, bukan demen malaikat, tamu-tamunya Nabi Lut. Dibilangin sama bininya, no, di rumah gua no ada laki-laki ganteng-ganteng banget, pasti kamu suka kan? Oh, nah itu, ini makanya diajak oleh Allah kan bininya tuh. Bininya memprovokasi bahwa di rumahnya ada tamu yang ganteng-ganteng. Ya, yaitu malaikat sebenarnya Pak. Tamunya itu bukan manusia, malaikat. Ya. Bayangkan, malaikat dilawan. Ya, istilahnya begitulah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kata Allah, "Fazuku azabi wan nuzur." Rasakanlah azabku dan ancamanku, kata Allah. Walaqad sabbahum bukratan wa azabu mustaqir, dan sungguh menimpa mereka pada waktu subuh ya dengan azab yang terus menerus. Jadi karena Nabi Lut dan keluarganya yang mukmin ini atau umatnya yang tidak melakukan homoseksual, hijrahnya kemana Pak? Hijrahnya ke Mekah, ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kan di kota Sodom ke kota Mekah. Jadi Nabi Lut ini hidup di zaman Nabi Ibrahim. Sama zamannya, cuma tempatnya beda. Nah kalau nggak percaya Bapak lihat di Google kaum Sodom. Itu ada Pak. Kaum Sodom itu kaum yang Allah hancurkan, hancur-hancurnya, tetapi jasadnya utuh, jadi patung. Kayak maling kundang lah gitu. Cuma lagi begituan. Ada kan laki-laki sama laki-laki dari belakang gitu. Apa namanya? Gancet gitu. Dan itu ada sampai sekarang ada Pak. Ada di museumkan supaya jadi peringatan itu. Ya. Jadi ada itu. Jadi batu semua karena batunya mengajabnya itu. Ya. Jadi kalau dalam ayat lain itu seperti kita gorengan lah. Goreng-gorengan itu kan bolak-balik kan supaya gorengannya matang. Begitulah. Jadi Allah hancurkan sehancur-hancurnya kaum Nabi Lut tuh, digempa juga, dijatuhkan batu juga, dibulak-balikan, lalu dijadikan patung.
Karena dia lagi begituan semuanya, lagi gencetan gitu. Nah sekarang kan banyak nih, masya Allah. Nauzubillah minjam, saya ngeri banget, khawatir jangan sampai dah di kampung kita, di negeri kita terjadi musibah seperti zaman. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i, macam Imam Syafi'i, orang yang melakukan homoseksual hukumnya mati, Pak. Udah nggak ada lagi, bukan hukum cambuk, tapi hukum rajam sampai mati. Itu. Makanya ada seorang tokoh agama, ya udah hukuman mati aja. Maka takut dia kan, dicari sama Interpol, ya kan, sama polisi Indonesia karena telah melakukannya kepada santri Indonesia. Astagfirullahaladzim. Kan dicari di Timur Tengah. Yang lagi ramai kan? Auzubillah min. Lebih baik nikah punya bini 4, ya halal. Ya kalau sanggup mah. Ya kalau saya mah alhamdulillah bini 1 rasa 4. Bini 1 rasa 4. Yang penting rasanya. Ya daripada maksiat kan. Makanya lebih baik kita hubungan suami istri setiap hari daripada berzina. Nauzubillah min dzalik kan. Makanya jangan terus sering-sering, kata saya ke Bang Andre. Hubungan suami istri cukup seminggu 7 kali aja udah cukup. Udahlah nggak usah sering-sering, sebulan 30 kali aja. Iya. Ya Bang ya. Iya, jangan terlalu sering ya. Iya daripada nauzubillah, jangan sama ya. Ya kan kita nikah lagi gak kuat. Ya sama bini aja manfaatin. Kalau bininya mau. Ancam Pak, kalau nggak mau gua kawin lagi loh. Emang kuat duitnya. Walau kan maaf bercanda ya Pak ya, jangan ngantuk nih. Walau sabahum bukratan azam mustakir. Jadi ajabnya turun pada waktu subuh sampai terus menerus ajabnya sampai mati jadi batu semua. Wazuku azab wa nuzur, maka rasakanlah kalian azabku dan ancamanku. Ajabnya benar-benar dahsyat. Nah, maka dipotong lagi dengan ayat 40, kembali lagi Allah ingatkan, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fal mudzakkir. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk mempelajarinya, untuk menghafalnya. Anak kecil udah hafal Quran. Kan luar biasa. Coba ada Pak, udah pastor, udah pendeta, coba tanya, hafal nggak Injil? Nggak ada yang hafal. Udah bertahun-tahun belajar kitab Injil, nggak ada yang orang yang perlombaan musabaqah pembacaan Injil, nggak ada Pak. Musabaqah pembacaan kitab Taurat, nggak ada. Tapi musabaqah hafzal Quran udah luar biasa. Bahkan di RCTI kan setiap Ramadan kan anak-anak kecil hafal Quran. Kadang-kadang orang yang cacat, masya Allah, saya kadang orang nangis, dia hafal Quran. Kita yang sehat nggak hafal Quran ya. Alhamdulillah hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Makanya kita bersyukur kalau kita hafal. Coba Pak, jadikan anak kita hafal Quran. Nggak bisa mampu anak, cucu harus ada yang hafal Quran. Nggak jauh-jauh pesantrennya tuh, di UKI ada, Darul Tafsir ada. Anak saya di UKI kan dapat hadiah umrah dari Pak Haji Robert, hafal Quran. Alhamdulillah anak 1-2 hafal Quran. Ya alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak anak, ada seorang wanita anaknya 10 hafal Quran semua Pak. 10 anak hafal Quran semua. Ya Allah, kagum. Dari satu istri. Emang istri satu. Ya Allah Akbar. Dan ya nggak mampu sih Pak. Nggak mampu duitnya. Walaqad ja'ala fil. Sekarang kisah ganti lagi nih Pak. Masya Allah, indahnya Al-Quran ya. Udah selesai kaum Nabi Lut, sekarang kisah Fir'aun. Kembali lagi pasal Fir'aun. Berarti zaman Nabi Musa nih. Sungguh telah datang kepada keluarga Fir'aun, yaitu peringatan bin nuzul. An-nuzul itu adalah peringatan dari 2 nabi dia. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Kenapa Allah kirimkan 2 nabi? Karena menghadapi Fir'aun yang hebat, diktator Pak. Satu-satunya ya yang ngaku Tuhan itu raja adalah Fir'aun. Dia nggak pernah sakit Pak. Makanya kalau kita alhamdulillah pernah sakit kan, Fir'aun nggak pernah sakit, sehat terus. Makanya kalau orang sehat tuh hati-hati nih, khawatir ngaku Tuhan, nauzubillah ya. Sehat terus Pak. Kalau Nabi kita kan pernah sakit 2 kali kan. Pertama ketika diguna-guna orang Yahudi, turun surah Al-Falaq, An-Nas. Yang kedua ketika mau wafat. Ya, Nabi sehat banget kan. Nabi itu sehat Pak, nggak pernah sakit, tapi 2 kali sakit Nabi kita. Tapi Firaun nggak pernah sakit seumur hidup.
Saking hebatnya, saking kuatnya Firaun. Sampai orang pakai di tsunami kan? Di balsem. Aku Tuhan ada di balsem. Dan kalau bapaknya yang pernah ke Mesir tuh, Bang Asman kata ke Mesir, gimana ngeliat wajah Firaun? Ada kan? Ada Firaun. Iya. Ya ada aja rambutnya kan? Iya. Ya Allah. Karena memang Allah sudah berikan bukan mujizat ya, supaya jadi pelajaran. Oh, ini ada raja yang aku Tuhan tuh yang zalim ini. Ya ada. Jasadnya ada, boleh jadi dilihat. Kalau Bapak ke Mesir silakan lihat. Iya, itulah. Kayak gitu, kayak Donald Bebek. Donald Trump. Kazau bi ayatina kulliha wa khaznahum ahza azizil muqtadir. Makanya bagusan Presiden Barack Obama kan. Barack Obama belum pernah ada perang. Ya kan, coba lihat nih. Barack Obama nggak ada perang kan? Nggak ada. Orang malah senang ke Indonesia ada. Ya karena pernah ke Indonesia kan, sate ya. Pernah ngomong bakso sate ya. Karena dia pernah sekolah di Indonesia. Ini ada filmnya kan, ada filmnya tuh Obama kan. Iya, kecilnya di Menteng kan. Artinya walaupun dia bukan Islam, yang mudah-mudahan dapat hidayah, tapi merasakan susahnya jadi orang susah, ya kan? Dia orang Indonesia kan. Dan dia nggak pernah Pak. Coba zaman Barack Obama jadi presiden nggak ada nyerang negara-negara, nggak ada. Setelah itulah George Bush sampai sekarang kan nyerang mulu kan. Ya, alasannya apa? Alasannya padahal intinya mah pengen minyak Pak. Pengen minyak sebenarnya. Kalau dulu air, sekarang minyak. Kalau dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, pengen rempah-rempah. Sekarang rempah-rempah nggak laku, yang laku minyak. Makanya Bapak jual minyak aja Pak. Makanya gelar yang paling tinggi bukan MA, bukan doktor, apa? SPBU. Bukan SPD kan? Kenapa SPBU paling tinggi? Karena paling kaya punya SPBU. Iya, coba dah. Ente mah gelar C, nih gua nih gelarnya SPBU. Ya, kenapa? Punya SPBU. Berarti kaya banget kan? Ya satu aja punya SPBU. Sehari bisa berapa juta tuh? Sebulan berapa juta Pak? Makanya beli SPBU Pak. Minimal kayak warung Madura lah. Punya apa? Punya ituan ya. Punya warung SPBU. Lalu apa yang terjadi? Kazau bi ayatina, mereka mendustakan ayat kami. Kuliah semuanya. Wajadnahum ahza azizin muqtadir. Maka kami, katanya Allah, mengazab mereka dengan azab yang maha kuasa dari Allah, yang maha kuasa. Au kufarukum khairum min ulaikum amlakum bara'atun bizubur. Adakah orang-orang, ini udah jelas ya. Emang ini kisahnya ringkas aja, lebih lengkapnya di surah lain. Langsung ke umatnya Rasulullah SAW, yaitu Bani Israel. Quraisy, suku Quraisy. Jadi ayat 43 ini tentang suku Quraisy Pak. Jadi kisah Fir'aun itu sampai ayat 42 aja. Singkat aja kisahnya, lebih lengkap di surah lain. Intinya dia ditenggelamkan oleh Allah ya ketika Nabi Musa hijrah dengan umatnya Bani Israel. Kemudian dengan tongkatnya terbelah lautan. Kemudian sampai di daratan, Allah perintahkan supaya memukul laut merah lagi. Nah, Fir'aun di tengah-tengah. Lalu apa yang terjadi? Laut nyatu lagi. Semua yang ada ngikut Fir'aun mati semua. Mati semua Pak, termasuk Fir'aun. Nah, Fir'aun waktu mau dicabut nyawanya, dia mengatakan la ilaha illallah. Ketika Allahnya, malaikat langsung ditenggelamkan. Ketika Allah nggak bisa nyebut nama Allah. Makanya hati-hati tuh, la ilaha illallah, penentu orang usul khotimah. Dia ngaku, wah ini mah Tuhan, ini Allah, ini mah bukan saya. Dia mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Tuhan Nabi Musa dan Harun. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, malaikat kesel, langsung ditenggelamkan. Jadi nggak sampai la ilaha, nggak sembah Allahnya, mati dia. Iya udah, iya namanya Fir'aun ya. Udah bangkawara, kalau bahasa dulu bangkawara. Zolimnya luar biasa. Nah, ayat selanjutnya tentang suku Quraisy. Quraisy itu waktu zaman jahiliyah adalah ya orang yang jahat, yang zolim kepada Rasulullah. Padahal keluarga Nabi Pak. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, kalau sekarang Abu Janda. Ya, Abu Gosok lah. Am yaquluna nanu jami'un muntasir.
Ataukah mereka mengatakan kami adalah golongan yang ditolong? Artinya kami ini waktu zaman jahiliyah, kami ini Abu Jahal, Abu Lahab dan cecesnya, kami ditolong karena kami menang mulu, menang dalam peperangan. Padahal sayujamul jam'u wa yaulul dubur. Maka dikalahkan golongan itu dan mereka akan mundur ke belakang. Artinya sejarah membuktikan dalam beberapa peperangan Islam, dalam sejarah Islam, memang Rasulullah pernah kalah ketika umat Islam itu pengen dapat ghanimah. Ya, yang pasukan di atas tuh yang sebut panah perang Uhud tuh ngelihat. Nah, nanti kalau yang pernah umroh atau yang pernah haji itu kan di sana ada kuburan Uhud kan. Nah, itu syahid karena awalnya kata Nabi jangan kemana-mana, kamu udah di situ aja istiqomah, udah panah aja tuh. Ngelihat banyak duit, banyak emas, banyak barang rampasan perang, pada turun. Ya turun enak, orang kafir kan, boleh langsung diserang pada mati semua. Nah itulah orang mati itu awalnya begitu, cinta dunia. Karena cinta dunia enggak ikuti perintah Nabi, akhirnya mati semua. Makanya Pak, dalam apapun kita, profesi apapun, kalau pimpinan sudah mengatakan ikutin, jangan membantah. Kita punya camat, ikutin apa yang dikatakan camat. Punya wali kota, ikutin. Punya gubernur, ikutin. Punya presiden, ikutin. Kalau salah jangan. Kita ingetin, namanya kritik. Udah habis ya. Innal mujrimina fi dhalalim syu'ur. Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu dalam kesesatan yang nyata, ya, dan nanti di akhirat mendapatkan syu'ur, yaitu neraka. Yauma yus'abuna finnari ala wujuhim. Nanti mereka orang-orang yang sesat itu semuanya tuh di wajah-wajah mereka suku masa sakor. Rasakanlah sentuh api neraka. Semuanya umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut, Fir'aun, dan zaman jahiliyah yang menentang dakwah Rasulullah akan merasakan neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya tiap sesuatu kami menciptakan sesuai dengan ukurannya. Seperti apa penjelasan lengkapnya insyaallah hari Selasa depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya rahimakumullah, insyaallah besok